Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Wicaksono. Saya dari manajemen dengan NPM 194111177. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mendesain metode penelitian. Yaitu yang pertama ada pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata desain itu sendiri mengandung arti kerangka bentuk atau rancangan. Sementara kata penelitian berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, dari penjabaran makna satu persatu kata itu dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah rancangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Nah, ya. Berikutnya ada fungsi desain penelitian. Yang pertama itu ada menguji hipotesis penelitian. Dalam hal ini, desain penelitian lebih mengarahkan pada teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis sekaligus menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut. Tidak hanya itu saja, desain penelitian juga berfungsi untuk penentuan dalam pengambilan kesimpulan. Yang kedua itu ada sebagai pegangan bagi peneliti. Dalam hal ini, desain penelitian dapat memberikan pegangan atau pedoman yang lebih jelas terutama kepada peneliti ketika tengah melakukan penelitian. Ibarat membangun rumah, kita tentu memerlukan desain yang memuat bagaimana bentuk, ukuran, bahan, lama pelaksanaan, hingga biaya yang diperlukan. Nah, ketika hendak melakukan sebuah penelitian, juga harus dipersiapkan sedemikian rupa. Ketika hendak menyusun desain penelitian, ada beberapa hal yang harus peneliti perhatikan, yaitu ada yang pertama populasi sasaran, yang kedua metode sampling yang dipilih, yang ketiga besar sampling, keempat prosedur pengumpulan data, yang kelima cara analisis data setelah data terkumpul, yang keenam perlu tidaknya menggunakan statistik, yang ketujuh atau yang terakhir cara mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada untuk menentukan batas-batas penelitian. Desain penelitian juga dapat berfungsi untuk menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan erat dengan tujuan. Apabila tujuan tidak dirumuskan secara jelas, maka penelitian juga seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya. Nah, dengan perumusan tujuan yang jelas, maka penyusunan desain penelitian juga akan lebih mudah karena peneliti dapat memusatkan perhatiannya ke arah tujuan yang lebih efektif. Terus ada sebagai gambaran akan kesulitan yang mungkin dihadapi. Desain penelitian juga dapat berfungsi untuk memberikan gambaran akan kesulitan apa yang mungkin dihadapi oleh peneliti. Selanjutnya ada bentuk desain penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian survei. Penelitian survei dilakukan untuk memperoleh tujuan, mengumpulkan informasi mengenai populasi orang dalam jumlah besar, dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah kecil dari populasi tersebut. Yang kedua ada desain penelitian cross-seksional. Desain penelitian ini sering juga dikenal dengan studi one-shot atau studi kasus, yang rata-rata digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Desain penelitian cross-seksional ini bertujuan untuk menemukan suatu kejadian atas adanya fenomena, situasi, masalah, perilaku, atau isu sosial yang terjadi pada suatu populasi. Yang ketiga itu ada desain penelitian sebelum dan sesudah atau pre-test dan post-test design. Dalam penelitian tersebut, penelitian ini dapat digambarkan sebagai pengumpulan data atas adanya dua set dari penelitian cross-seksional terhadap populasi yang sama guna memperoleh jawaban atas adanya perubahan fenomena yang terjadi di antara dua titik waktu. Perubahan ini diukur dengan membandingkan adanya perbedaan atas fenomena atau variabel yang terjadi sebelum dan sesudah perlakuan intervensi. Selanjutnya ada desain penelitian
prospektif. Desain penelitian ini lebih condong pada penelitian atas kejadian suatu fenomena, situasi, masalah, atau perilaku. Dampak akan fenomena yang akan datang. Berbanding terbalik dengan desain penelitian retrospektif. Sebelumnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.